Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum proyek 4, yaitu fotosintesis menghasilkan oksigen. Perkenalkan, saya Siti Nurul Alifah dan rekan saya Janani Baiti Rahma, saya Lia Julianti Fadila, dan ada teman kita 3 orang lagi yang berhalangan hadir, yaitu Agripa, Teguh, dan Yuni. Simak penjelasan berikut. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Fotosintesis merupakan esensial bagi kehidupan di bumi, terutama dalam perannya menghasilkan oksigen yang mendukung kehidupan organisme aerobik. Proses ini berlangsung dalam 2 tahap utama, reaksi terang dan reaksi gelap. Siklus Calvin. Reaksi terang adalah tahapan awal fotosintesis yang memerlukan cahaya sebagai sumber energi untuk menghasilkan oksigen dari udara. Dalam proses ini, klorofil pada kloroplas menghasilkan cahaya dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADPH. Energi tersebut kemudian digunakan untuk menguraikan molekul udara H2O dan melepaskan oksigen O2K. Tujuan praktikum: 1. Mengamati proses produksi. 2. Memahami peran reaksi terang dalam fotosintesis. Yang ketiga adalah manfaat penelitian. Yang pertama yaitu menambah pemahaman ilmiah mengenai tahapan fotosintesis. Yang kedua adalah mengetahui bagaimana intensitas cahaya dan faktor lingkungan lainnya mempengaruhi laju fotosintesis dan produksi oksigen yang bermanfaat dalam mengoptimalkan budidaya tanaman. Kemudian ada metode praktikum. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu 1. Tanaman hidrolia, yang kedua 2 botol, yang ketiga baking soda, dan yang terakhir ada air. Kemudian prosedur praktikum. Pertama-tama, siapkan tanaman yang dimasukkan ke dalam botol lalu diisi dengan air. Kemudian tuangkan baking soda dan larutkan dengan air. Kemudian masukkan larutan baking soda kepada tanaman yang telah diisi air satu persatu. Simpan 1 botol dengan sedikit lalu setelah ditunggu kurang lebih 1 jam, tanaman yang disimpan di bawah sinar matahari memiliki titik gelembung yang lebih banyak. Sedangkan tanaman yang disimpan di dalam ruangan tidak memiliki titik gelembung sama sekali. Pembahasannya adalah hidrolia seperti tumbuhan lainnya membutuhkan air dan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan. Air dari lingkungan sekitarnya diangkut ke dalam sel daun melalui proses osmosis. Sementara itu, karbon dioksida larut dalam air dan masuk ke dalam sel hidrolia melalui stomata kecil pada permukaan daun. Di dalam kloroplas, energi dari cahaya matahari digunakan untuk memecah molekul air melalui reaksi terang. Proses ini menghasilkan 3 komponen utama, yaitu ion hidrogen, elektron, dan oksigen. Oksigen yang terbentuk dari pemecahan air ini kemudian dilepaskan oleh hidrolia ke dalam air di sekitarnya dalam bentuk gelembung-gelembung kecil yang bisa terlihat dengan mata. Hasil dari reaksi terang berupa ATP dan NADPH selanjutnya digunakan dalam reaksi gelap, yaitu siklus Calvin. Pada tahap ini, karbon dioksida diubah menjadi glukosa sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan aktivitas hidrolia. Dengan melakukan fotosintesis, hidrolia tidak hanya memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi juga berperan besar bagi ekosistem sekitarnya. Oksigen yang dilepaskannya menjadi sumber kehidupan bagi organisme air lainnya, seperti ikan dan mikroorganisme. Lalu kesimpulannya, melalui perencanaan pengamatan fotosintesis yang terfokus pada reaksi terang, dapat disimpulkan bahwa proses ini memainkan peran penting dalam menghasilkan oksigen dan menyediakan energi bagi kelangsungan siklus fotosintesis. Reaksi terang yang terjadi di kloroplas tumbuhan melibatkan penyerapan energi cahaya yang kemudian digunakan untuk menguraikan molekul udara, sehingga menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Berikutnya ada saran.
Dari praktikum yang telah kami lakukan, saran yang dapat kami berikan, sebaiknya saat praktikum perlu mengetahui dan memahami dengan baik prosedur penelitian ini terlebih dahulu, serta memperhatikan dengan baik saat guru sedang menerangkan agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan terjadi insiden yang tidak diinginkan.